Terus Maryam seorang wanita, ya itu yang dipakai oleh orang sufi. Gak kerja besar wiritan dok, dapat rezeki kok. Loh, iya. Jangan ya, wong nabi aja, nabi. Saya mau tanya. Makanya orang-orang begini ini saya tanya, baik. Mana yang lebih soleh, Anda atau Rasul? Mana yang lebih zuhud, Anda atau Rasul? Ya Rasulullah Ustaz. Rasul kerja di pasar, menjalankan dagangannya Khadijah. Rasul kerja mengembalakan hewan ternaknya, hewan kambingnya orang-orang Yahudi, dan Nabi digaji, dibayar oleh orang Yahudi. Ternak kambingnya orang Yahudi, Rasul yang menggembalakan. Nabi digaji oleh orang Yahudi, dan Rasul jalankan usahanya Khadijah. Rasul orang paling soleh masih kerja. Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, kok iso gak kerja? Iya Ustaz, lu ya apa? Ya, baru sadar dia. Bayangkan, jadi yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, ini zuhud versi sufi. Sehingga zuhud versi sufi itu Bapak Ibu sekalian, mereka dalam hal ini tidak kerja, terus kemudian cara berpakaiannya maaf, kadang-kadang compang-camping, seperti nggak dicuci, nggak disetrika, lungset, lecet, bau, ya, dan seterusnya. Mereka menganggap saya ini zuhud, meninggalkan pernak-pernik duniawi. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan seperti ini. Bapak Ibu tahu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Maaf ini Bapak Ibu, harus saya sampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 kategori orang itu disebut bahagia dunia. 4 hal orang itu akan bahagia dunianya. Kalau punya 4 ini orang itu bahagia. Punya 4 ini orang itu bahagia. Apa itu? 1, punya istri, pasangan hidup soleh-soleha. Kalau punya suami, suami soleh, punya istri, istri soleha. Nomor 2, punya rumah yang besar. Nomor 3, punya kendaraan yang nyaman, mewah, nyaman, enak kendaraannya. 3. Nomor 4, punya tetangga yang soleh, tetangganya baik-baik. Orang punya keempat-empatnya ini bahagia dunia. Loh, katanya Rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dzalika min Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan ketaatan tersebut adalah diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu yaitu perintah Allah kembali, yaitu sholat isya yang dilakukan secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah dia keluar dari rumahnya untuk menuju ke majelis-majelis ilmu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia tidak harus keluar dari rumahnya, tetapi segala upaya yang ia lakukan untuk mendapatkan ilmu agama itu juga termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti membaca buku agama, mendengarkan kajian-kajian para asatid kita di beberapa media sosial, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada malam hari ini yang sedang menyimak kajian kita dari beberapa media sosial, entah itu Instagram, entah itu YouTube, atau media-media sosial yang lainnya. Baik secara online maupun secara offline, ini semua termasuk bagian dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sekali lagi,
Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan materi kita seperti biasa. Kajian kita di Masjid Mujahidin yang sebelumnya berada di Senin ketiga, namun ternyata kami uzur sehingga yaitu dirubah jadwalnya di Senin yang keempat. Setiap kali pertemuan kita di Masjid Mujahidin ini pembahasannya adalah tentang sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian. Amalan-amalan sunnah dalam sehari semalam. Nah, itu intinya itu. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan yaitu sunnah dalam bersiwak, betul ya? Sunnah dalam memakai siwak, menggosok gigi. Maka pada malam hari ini kita akan mencoba meningkatkan materi kita, sunnah dalam memakai sandal dan sepatu. Sunnah dalam memakai sandal dan sepatu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan dua hal terlebih dahulu. Ada dua hal yang wajib Bapak Ibu ketahui terkait pembahasan materi sunnah memakai sandal dan sepatu. Dua hal dulu yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, ternyata Bapak Ibu sekalian, perkara sandal, perkara sepatu, ternyata sandal dan sepatu ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya memakai sandal, memakai sepatu ini adalah kebiasaannya para nabi-nabi terdahulu, utusan-utusan Allah terdahulu. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan para nabi, para rasul itu pakai sandal, pakai sepatu? Sehingga bagi panjenengan semua yang terbiasa memakai sandal, bahkan bukan hanya kalau keluar rumah, kan ada sandal dalam rumah itu. Wong di hotel aja ada sandal, sandal hotel ada itu. Kalau kita ke hotel pasti dikasih sandal itu, ya. Maka kalau kita terbiasa selalu memakai sandal, berarti kita telah mengikuti jejaknya para nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Mana dalilnya? Kita kasih salah satu dalil aja. Sebenarnya banyak dalilnya. Saya kasih satu aja. Tolong dibuka dalam Al-Quran. Suratnya surat Toha, Al-Quran. Atau saya baca saja kalau nggak ada ya. Surat Toha surat nomor 20. Surat Toha surat yang ke-20. Ayatnya ayat yang ke-11 dan ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Toha ayat 11 dan 12. Falamma ataha nudiya ya Musa. Itu ayat 11-nya. Ayat 12-nya, inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Silakan baca artinya 11 dan 12. Silakan Ustaz. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Hai Musa. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihi salam? Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompamu. Nah, tanggalkanlah, lepaskanlah kedua sandalmu itu. Kenapakah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melepas terompahnya, melepas kedua sandalnya? Lanjut Ustaz. Sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci, tua. Nah, kamu sedang berada di lembah, di tempat yang suci, yaitu lembah tua. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, berarti diambil kesimpulan Nabi Musa alaihissalam pakai terompa, Nabi Musa alaihissalam pakai sandal atau sepatu.
Apa ini? Enggak banyak. Bahkan Nabi kita saja pakai kasut atau pakai terompa ya, atau sandal. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang pertama yang harus Bapak Ibu yakini, bahwasanya sandal itu, sepatu itu kebiasaannya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata urusan sandal, urusan sepatu, kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk sering-sering pakai sandal. Nabi loh yang memerintahkan. Loh ada dalilnya? Ada. Nabi menyuruh kita, sering-seringlah kalian memakai sandal, memakai sepatu. Loh, mana itu dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Muslim. Mana Sahih Muslimnya? Nomornya agak ke belakang, 1983. Agak jauh nomornya, 1983. Saya bacakan ya, siap terjemahannya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'ala. Silakan 1983. Ayo. 1983 dari Jabir. Nomor aslinya 2096. Nomor asli. Ini yang kita bacakan nomor cetakan terjemahan. Beda penomorannya. Ayo, silakan baca. Jabir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Dalam suatu peperangan yang kami hadapi bersama, sabdanya, Silakan. biasakanlah memakai terompa. Ulang lagi. Biasakanlah memakai terompa. Sering-seringlah memakai sandal, memakai terompa. Apa itu? Kenapa kok kita disuruh sering-sering pakai sandal? Lanjut. Karena terompa itu sama fungsinya dengan kendaraan. Oh, lihat, nanti tak jelaskan. Nabi SAW mengatakan, karena sandal itu atau terompa mungkin kelompen ya, atau sandal sama saja. Yang penting alas kaki. Intinya itulah, alas kaki. Entah sandal, entah kelompen, entah kasut, entah khuf, yaitu sandal yang terbuat dari kulit yang mudah dilipat itu. Khuf. Nah, itulah. Nah, sama saja, yang penting alas kaki. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk sering-sering pakai alas kaki? Nah, gitu aja. Kenapa? Karena kata Nabi, karena alas kaki itu, entah sandal atau apapun namanya, fungsinya sama seperti kendaraan. Fungsinya sama seperti orang yang berada di atas kendaraan. Apa maksudnya ini Ustadz? Saya jawab, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu ada syarahnya Bapak Ibu. Saya jelaskan dikit. Kalau kita belajar kitab itu, Sahih Muslim ada syarahnya. Apa sih syarah itu? Syarah itu artinya penjelas. Lah, Muslim, Sahih Muslim itu syarahnya namanya Syarah Sahih Muslim. Karyanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Baik, salah seorang ulama penganut madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi. Baik. Nanti Sahih Bukhari ada lagi saranya, penjelasnya. Sahih Bukhari itu kan nomor 1, 2, 3. Lah penjelasan hadis ini itu kronologisnya apa, Nabi mengucapkan hadis ini dalam keadaan apa. Lah itu ada penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari. Nah, sarahnya Bukhari, Fathul Bari. Ada lagi nanti Abu Dawud. Ya, Sahih Sunan Abu Dawud. Kitab penjelasnya ada, namanya Aunul Ma'bud. Nanti ada Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Penjelasnya riwayat Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi. Nah, silakan panjenengan miliki kitab-kitab itu. Insya Allah jadi ustadz nanti. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini saya jelaskan ya. Ya, saya nukil dari perkataannya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim di juz yang ke-10 halaman 120 dan 121. Beliau mengatakan,
ucapannya Rasulullah memakai sandal disamakan seperti naik kendaraan. Maksudnya adalah satu, kakinya agar lebih terjaga dari jalan, supaya kakinya lebih selamat, lebih terjaga dari jalan, seperti duri, jalanan yang kasar, kotoran. Maka lihat orang kalau naik kendaraan, yang kena kotoran roda, yang kena duri roda, kaki selamat. Orang pakai sandal selamat dari pecahan kaca, dari paku, dari kotoran, selamat dari najis di jalanan. Sama, makanya fungsinya disamakan oleh Nabi. Itu maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Berarti Bapak Ibu, memakai sandal, memakai sepatu ini disyariatkan. Nah, agar ketika kita memakai sandal, memakai sepatu, mendapatkan pahala, itu loh. Supaya panjenengan kan kalau keluar rumah pakai sepatu, kalau kerja keluar rumah dekat ke masjid pakai sandal, supaya berpahala. Mau ndak mau, wajib kita ikuti tata cara etika memakai sandal sang utusan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Sudah, jangan niru yang lain, niru aja Rasul, mencontoh aja Rasul. Karena beliau ini sang pemberi contoh terbaik. Sudah, gak ada lagi yang bisa ngasih contoh terbaik. Ya, makanya saya sering kali menyampaikan, kita ini kalau mau ngeblat, ibarat orang gambar. Yang paling enak itu Bapak Ibu sekalian, kalau gambar itu kan ngeblat. Jadi kalau sudah ada gambar lalu ditindih, diblat, itu paling enak daripada ngarang gambar sendiri. Itu paling sulit itu, ngarang. Paling enak itu ngeblat, betul atau tidak? Ada contohnya, tinggal kertas ditempelkan, sudah kelihatan remang-remang baru diblat. Nah, maka kalau kita mau ngeblat, mau nyuntuh, paling enak ngeblat sama orang yang sudah jelas masuk ke surga. Siapa? Orang yang jelas masuk surga. Ya mau ndak mau ya Rasul. Buat apa kita ini nyontoh orang yang ndak jelas surganya? Ikuti orang yang sudah jelas masuk surga. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpahala. Ikuti aja. Sami'na wa ata'na, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau membaca syahadat kan sering kali kita baca. Wong kita dengarkan adzan aja kita juga baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sholat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Loh, zikir pagi petang baca syahadat lagi. Banyak kita ini baca syahadat. Nah, ketika panjenengan membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, konsekuensinya ikut Nabi. Contohlah Nabi, baca syahadat tapi nggak ngikuti Nabi, ya cacat syahadatnya. Berarti syahadatnya cuma sekedar klaim, pengakuan, belum pembuktian. Ayo kita ikuti nih tata cara memakai sandal sepatu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tata caranya? Tata caranya memakai sandal atau sepatu ada 14. Pakai sandal tok itu loh 14. Ya, ada kira-kira agama serinci kayak gini? Nggak ada. Anda cari agama lain, nggak ada. Yang model kayak begini, nggak ada. Ini hanya ada ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama lain nggak ada. Bahas sandal sedetail ini nggak ada. Hanya Islam, hanya Islam. Makanya berbahagialah beragama Islam ini. Selamat dunia akhirat kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Apa kata Allah? Surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidaklah diterima agama itu oleh Allah, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Makanya berbahagialah masuk ke dalam Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita juga dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dalam riwayat ya, dalam ayat yang lain wala tamutunna. Ada yang memakai fa itu dalam surat Al-Baqarah fala tamutunna, ada yang memakai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu surat Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Ya betul ya, surat Al-Baqarah sama surat gimana yang sering kita baca itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati. Fala atau wala? Wala tamutunna. Berarti itu Ali Imran. Yang pakai fala itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Baik, kita lanjutkan sekarang apa saja etika memakai sandal. Yang pertama, siapkan kitabnya ya. Yang pertama, etika memakai sandal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakainya niatkan ikhlas karena Allah. Jadi tolong kalau memakai sandal niatkan karena Allah. Jangan diniatkan untuk pamer, ingin mendapatkan pujian orang, ingin mendapatkan apresiasi, atau kalau dalam bahasa pojok kampungnya itu memakai sandal ingin diilem. Apa itu dilem itu? Dipuji orang, disanjung. Jangan, niatkan karena Allah. Ya, jadi kalau memakai sandal, pakai sepatu, sepatunya bagus, sandalnya bagus, niatkan karena Allah dalam bentuk karena mensyukuri nikmat Allah, karena Allah telah memberikan rizki kepada kita. Maka kita memakai sandal yang bagus itu. Jadi jangan diniatkan supaya dipuji orang, supaya menjadi pusat perhatian orang. Jangan, karena Allah saja. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 71. Kalau nomor aslinya 91. Nomor aslinya 91. Ayo buka Muslim nomor 71 cetakan terjemah. Silakan Ustaz baca. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Apa isi sabdanya? Tidak dapat masuk surga Ya. orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat itu. Baik, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong, sekalipun kesombongannya itu selevel seberat debu. Debu itu kalau dipegang nggak terasa. Ada sombong seberat debu, nggak bisa masuk surga. Surga haram untuk orang yang takabur, yang sombong. Lah terus lanjut, apa katanya seseorang laki-laki? Silakan. Seorang laki-laki bertanya, Ya. bagaimana kalau seorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bagaimana kalau ada orang bajunya gonta-ganti, bagus, sandalnya gonta-ganti, bagus, sepatunya macam-macam, banyak, ya, bagus-bagus sepatunya, gonta-ganti pakai sepatu. Apakah itu termasuk orang sombong, wahai Rasulullah? Bajunya gonta-ganti, sepatunya gonta-ganti, sandalnya gonta-ganti, itu orang sombong, wahai Rasulullah? Lanjut. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Silakan. Allah itu indah Dan suka. Dia menyukai yang indah. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Berarti nggak apa-apa orang gonta-ganti baju, orang punya gonta-ganti sandal, sepatu boleh. Sedangkan sombong, lanjut. Sedangkan Sombong itu adalah satu, batarul haq, dua, wa ghamtun nas. Satu Ustaz, orang sombong itu menolak kebenaran. menolak kebenaran. Nomor dua, Dan menganggap remeh orang lain. itu orang sombong. Jadi orang sombong itu cirinya dua, menolak kebenaran. Nomor dua, nganggep remeh orang lain. Contoh menolak kebenaran, kalau dikasih nasihat nggak mau. Kamu itu tahu apa? Ya, nolak kebenaran. Ya, seperti itu. Ya, menolak kebenaran. Istrinya bilang sama suaminya, "Bang,
Aku itu dengarkan pengajian, katanya Pak Ustadz yang kayak begitu itu ndak boleh. Ustadzmu kok ngaji ambek aku? Ada nggak model-model suami kayak begini? Tapi di sini nggak ada yang ngaku maksudnya ya, nggak ada betulan memang, nggak ada betulan. Ya, menolak kebenaran, dia tidak sami'na wa ata'na, ya, menolak kebenaran, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nanti orang tuanya baca, waladina, anaknya karena pinter ngaji nih anaknya nih, masya Allah, levelnya sudah gharib, sudah selesai, sudah di atas sudah ya, itu diingatkan, ayah bacanya ndak begitu, itu hukum bacaannya. Kon secili teh mah dadano be mamamu kan be ibumu kan. Menolak kebenaran. Dia ndak mau dapat nasihat. Angel tuturane, itu orang sombong. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Memangnya kamu siapa kamu itu? Iya. Saya di sini lebih tua daripada kamu. Oh, meremehkan orang. Iya, seperti itu. Kon iso kaya ngene iki biyen aku, kon saiki ate gaya-gayaan. Oh. Meremehkan orang sombong yang kayak begini ini. Jadi kalau ada orang gonta-ganti baju, gonta-ganti sandal, itu bukan orang sombong. Kenapa? Itu justru Allah suka yang begitu. Allah suka yang indah. Asal niatnya betul. Niatnya betul. Apa itu? Ikhlas karena Allah, ingin mensyukuri nikmat Allah karena telah diberikan rizki oleh Allah. Makanya ditunjukkan rizki itu yaitu dengan membeli pakaian, membeli sandal yang bagus. Allah suka yang indah-indah. Baik, ini nomor satu. Tolong niatnya jangan ingin pamer. Nomor satu. Nomor dua. Yang nomor dua, tidak boleh kufur nikmat dalam berhias, khususnya ketika memakai sandal atau sepatu. Nggak boleh kufur nikmat. Maksudnya gimana Ustaz kufur nikmat ini? Saya jelaskan dulu ya sebelum dalilnya saya sampaikan. Pak, Bu, maaf. Ada orang itu Pak, dia orang kaya. Sandalnya itu, maaf ini, sandal jepit. Sandal jepit biasa. Dan itu pun sandal jepit itu lama tidak dicuci, mangkak meketek sudah, sudah hitam sudah masuk masjid. Terus kemudian ada orang tanya misalnya kepada saya, dia bilang sama saya, Ustaz tahu orang yang punya sandal itu, orang itu Ustaz, wong sugih wong iki Ustaz, orang kaya. Tapi gak kayak wong sugih Ustaz ya, tidak seperti orang kaya ya. Itu kenapa? Karena dia ini Ustaz low profile Ustaz. Lihat bajunya, bajunya itu biasa, seperti bukan orang kaya. Sandalnya loh Ustaz, sandal biasa. Jadi apa? Dia itu tidak ingin menunjukkan kekayaannya. Orang ini low profile. Saya bilang, duduk low profile, kempro. Bukan. Orang ini zuhud Ustaz. Anda tahu zuhud? Tahu zuhud? Zuhud versi sufi sama zuhud versi ahlus sunnah beda. Kalau zuhud versi ahlus sunnah itu adalah, zuhud itu adalah beda dengan warok. Zuhud itu tingkatannya di atas warok. Apa sih warok? Warok dulu sekarang. Yang bawah, level bawah, warok. Warok itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Semua yang Allah haramkan dia jauhi, dia tinggalkan. Jadi kalau panjenengan sekarang tidak minum khamr, tidak berjudi, panjenengan tidak berzina, panjenengan tidak makan riba, panjenengan tidak durhaka kepada orang tua, tidak melakukan dosa, itu warok. Warok itu. Semua dosa ditinggalkan, semua dosa tidak mau didekati, semua dosa tidak dia lakukan. Itu warok. Lah zuhud Ustaz beda, levelnya lebih tinggi zuhud. Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Perkara itu mubah, boleh, mubah itu boleh sebenarnya, tapi ia tinggalkan. Kenapa? Karena menurut dia tidak ada manfaatnya untuk akhirat saya. Berarti kalau gitu Ustadz, orang zuhud itu orang yang hitung-hitungan masalah waktu. Iya betul. Contohnya, tak kasih contoh orang zuhud itu. Maaf ini Bapak Ibu, maaf. Yang namanya orang guyon sama teman, guyonan, bercanda, wajar boleh, apalagi lama tidak ketemu. Guyonan, bercanda, bercengkerama, ya apa kabar? Biasa, itu wajar, boleh itu, mubah itu. Tetapi kalau orang zuhud, mikir dia,
Iki nek waktunya semua tak habiskan guyonan, cekakaan, kakak, habis waktu saya. Kapan saya baca Qur'annya? Kapan saya zikirnya? Kapan saya sholat sunnah? Kalau saya tak pakai guyonan kayak begini, kapan saya itu mengingat Allah? Waduh, jadi orang zuhud sebatasnya guyon-guyon selesai. Handphone. Kalau waktu saya tak pakai baca WA, status, buka Instagram, buka apa media sosial, habis waktu saya. Waduh, ini tidak nolong akhirat saya. Maka dia tinggalkan. Dia lebih baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang zuhud. Hitung-hitungan perkara waktu, bukan hitung-hitungan duniawi loh ya, bukan perhitungan masalah harta, bukan. Hitung-hitungan masalah waktu. Sedangkan saya belum hafal Quran. Kitabnya ulama banyak yang belum saya kuasai. Baca Quran, mohon maaf, baca kitab gondol aja belum bisa. Bahasa Arab belum bisa. Kitabnya para ulama belum saya telaah. Sedangkan saya asik telepon, ngobrol, guyonan. Wah, habis waktu saya kalau tak pakai begini. Itu orang zuhud. Padahal boleh sebenarnya, boleh. Orang zuhud itu orang yang hitung-hitungan waktu. Nah, itu zuhud versi Ahlussunnah. Kalau zuhud versi sufi beda. Kalau zuhud versi sufi itu lebih cenderung, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara duniawi. Ya, tidak mau kerja zikir tok. Alasannya apa? Pakai dalilnya Maryam. Maryam itu Pak Ustadz ada di masjid, tidak kerja, tapi makanan dikirim oleh Allah dari langit. Loh, Maryam dapat karomah. Lah panjenengan wiritan gak kerja. Ya. Maryam dapat karomah. Maryam dapat. Makanya sampai Zakaria ketika masuk ke tempatnya Maryam kan tanya, dari mana kau dapatkan makanan ini? Bayangkan, uang yang didapat oleh Maryam itu ada di surat Maryam itu ceritanya. Uang yang didapat Maryam, buah-buahan yang biasanya itu ada di musim dingin, ini tidak. Allah berikan di musim panas. Buah-buahan yang mestinya di musim panas, Allah berikan pada saat musim dingin. Jadi terus dapat terus Maryam, hidangan dari langit. Terus Allah kirim terus. Maryam seorang wanita. Ya, itu yang dipakai oleh orang sufi. Gak kerja Ustaz, wiritan dok, dapat rezeki kok. Loh, iya. Jangan ya, wong nabi aja, nabi. Saya mau tanya. Makanya orang-orang begini ini saya tanya, baik. Mana yang lebih soleh, Anda atau Rasul? Mana yang lebih zuhud, Anda atau Rasul? Ya Rasulullah Ustaz. Rasul kerja di pasar, menjalankan dagangannya Khadijah. Rasul kerja mengembalakan hewan ternaknya, hewan kambingnya orang-orang Yahudi, dan Nabi digaji, dibayar oleh orang Yahudi. Ternak kambingnya orang Yahudi, Rasul yang menggembalakan. Nabi digaji oleh orang Yahudi, dan Rasul jalankan usahanya Khadijah. Rasul orang paling soleh masih kerja. Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, kok iso gak kerja? Iya Ustaz, lu ya apa? Ya. Baru sadar dia. Bayangkan, jadi yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, ini zuhud versi sufi. Sehingga zuhud versi sufi itu Bapak Ibu sekalian, mereka dalam hal ini tidak kerja. Terus kemudian cara berpakaiannya maaf, kadang-kadang compang-camping, seperti tidak nggak dicuci, nggak disetrika, lungset, lecet, bau, ya, dan seterusnya. Mereka menganggap saya ini zuhud, meninggalkan pernak-pernik duniawi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan seperti ini. Bapak Ibu tahu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Maaf ini Bapak Ibu, harus saya sampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas sa'adah. Ada 4 kategori orang itu disebut bahagia dunia. 4 hal orang itu akan bahagia dunianya. Kalau punya 4 ini orang itu bahagia. Punya 4 ini orang itu bahagia. Apa itu? 1, punya istri, pasangan hidup soleh soleha. Kalau punya suami, suami soleh, punya istri, istri soleha. Nomor 2, punya rumah yang besar. Nomor 3, punya kendaraan yang nyaman, mewah, nyaman, enak kendaraannya. 3. Nomor 4, punya tetangga yang soleh, tetangganya baik-baik.
Orang punya keempat-empatnya ini bahagia dunia. Loh, katanya Rasul, lihat apa katanya Nabi? Pasangan hidup soleh-soleha, rumah mewah, rumah besar, kendaraan nyaman, plus tetangganya soleh, bahagia. Maaf ini ya, maaf. Kalau ada orang rumahnya besar, magrum katanya. 1, kendaraannya mewah. 3, tetangganya baik-baik, ternyata istrinya khianat, suaminya berkhianat. Kiamat, tidak akan bahagia. Punya pasangan hidup soleh-soleha, rumahnya besar, tetangganya baik-baik, kendaraannya mogokan, enak. Makanya orang kalau punya, terus misalnya punya rumah besar, pasangan hidup soleh-soleha, kendaraannya mewah, nyaman, tetangganya tidak baik, suka menfitnah. Ya, kita punya apa diintip, terus digosipin. Enak, nggak nyaman hidup bertetangga seperti ini. Maka kata Nabi, 4 kategori orang itu akan hidup bahagia dunia. Lihat, berarti Nabi mengajarkan kepada kita, boleh seseorang itu kalau misalnya dia memiliki harta, tapi hartanya itu bermanfaat untuk umat. Jadi zuhud itu tidak identik dengan menjadi gembel. Nah, zuhud itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mubah, tetapi dia tinggalkan karena tidak ada manfaatnya, yaitu untuk akhiratnya. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Sebab Bapak Ibu maaf, nah ini akan saya tunjukkan dalilnya. Ada orang itu yang untuk dirinya itu eman, ada tidak? Untuk dirinya itu eman. Contoh. Ini contoh ya, contoh. Ada suami istri pergi ke pasar. Lalu kemudian tanya, atau jangan ke pasar, ke mall. Tanya, berapa baju ini? Bajunya ini harganya 200.000 Bapak, 200.000. Ya, apa katanya? Wis tuku nduk pasar ae lah, wis ya, tuku nduk pasar ae. Ya. Untuk dirinya itu eman. Itu ada. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Kalau kau punya rezeki, maka beli. Toh juga tidak tiap hari, bahkan tidak sepekan sekali, bahkan tidak mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali. Nggak apa-apa, beli. Kadang-kadang nanti tanya makanan suami istri, Bu, dia bilang sama istrinya, Mah, enak kok ya panganan iki, enak iki. Ya coba saya takutno, tanya, berapa Bu ini harganya? Ini harganya 25.000. Kata istrinya, wis gak usah tak kayak no dewi. Ya Allah, sakno ini ya, sakno ya. Suami ini sakno, gigi jari tok ngiler dah ini suami ini ya. Ya Allah, kasihan saya kalau ada suami kayak begini. Gak usah tak gawe no dewi. Padahal belum tentu dibikinkan kan gitu ya. Suaminya tanya, terus kapan digawe? Saya takut saya repot loh. Udah alamat sudah ya. Kalau sudah begini, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan eman. Wong untuk dirinya sendiri kok eman. Tak tunjukkan dalil. Ayo. Makanya kalau kita dikasih rezeki, tunjukkan. Beli baju, beli sandal, beli sepatu, beli pakaian, apapun, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Tetapi tunjukkan kalau itu rezeki dari Allah. Ayo dibuka Abu Dawudnya, nomornya agak ke belakang. Abu Dawud nomornya agak ke belakang. Nomor 4063. Ayo cepat dikit. Kita dengarkan ini dari Malik bin Nadla al-Jushmi radhiyallahu an, orang tua Abu al-Ahwas. Lanjut, silakan. Dia berkata, aku menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang jelek. Silakan baca. Dari Malik bin Nadla al-Jusmi, ya, orang tua Abu Ahwas, terus. Dia berkata, ya, aku menghadap Rasulullah SAW ya, dengan pakaian yang jelek. Nah, terus lanjut. Beliau kemudian berkata, ya, apakah kamu mempunyai harta, uang? Ya, jadi dia ini menghadap Nabi pakaiannya jelek. Lalu Nabi menegur, kau punya harta tidak? Kata Nabi, ala kamalun, kau punya harta tidak? Terus apa jawab orang itu? Dia menjawab, iya. Ya, terus Nabi bertanya, min ayyi al-mal? Min ayyil mal? Silakan. Beliau berkata, harta uang dari mana? Kau punya harta itu, kau punya uang itu sumbernya dari mana? Jawab orang ini. Ya, apa kata orang ini? Silakan.
Dia berkata, Qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayli war raqiq. Silakan. Allah telah memberiku harta, uang dari hasil unta. Loh, Allah telah memberiku harta, uang dari hasil onta. Dia punya peternakan onta, berarti bukan orang miskin. Tapi kalau pakai baju jelek-jelek. Terus yang kedua, Domba. dia punya peternakan domba, kambing. Orang kaya ini. Terus, Kuda. lu orang punya kuda. Kuda itu mahal loh, Bapak Ibu sekalian. Dia punya peternakan kuda. Terus terakhir, Dan kuda. dia juga punya budak. Ya wong soge ini, orang kaya ini. Orang kaya. Tetapi kalau pakai baju compang-camping, bajunya jelek, makanya ditegur sama Nabi. Terus apa kata Nabi? Beliau bersabda, Fa idza atakallahu malan falyura asaru ni'matillahi alaika wa karamatihi. Silakan. jika Allah telah memberikan harta dan rezeki kepadamu, Kalau Allah memberikan harta, memberimu rizki, maka perlihatkanlah nikmat Allah dan kemudian kemuliaan. kemuliaannya kepadamu. Oh, perlihatkan nikmat yang sudah Allah berikan, kemuliaan yang sudah Allah berikan kepadamu. Jadi jangan bakhil untuk dirinya, jangan eman untuk dirinya, itu eman, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau dikasih rezeki, beli yang bagus. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah. Tunjukkan, kalau dikasih nikmat itu tunjukkan. Nah, jangan eman untuk dirinya, itu eman. Nah, baik. Silakan kita lanjutkan nomor 3 sekarang. Ayo. Nomor 3, etika memakai sandal atau sepatu. Niatkan sunnah ketika memakai sandal atau sepatu mendahulukan yang kanan. Jadi kalau memakai sandal atau sepatu, dulukan kaki kanan. Pakai sandal kaki kanan, pakai sepatu kaki kanan. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Silakan Sahih Muslim nomornya 213. 213, nomor aslinya 268 ya. Nomor aslinya 268. Nomor asli 268. Baik, tapi di situ 213. Ayo baca dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan, seperti memakai terompah, Loh, Nabi itu kalau pakai sandal kaki kanan, terus bersisir, dimulai dari rambut sebelah kanan, terus berwudu. Ketika Nabi membasuh tangan sebelum berkumur, itu ya kanan dulu. Termasuk ketika membasuh tangan, yaitu sampai siku, itu kanan dulu. Termasuk membasuh kaki, itu kaki kanan dulu. Ketika wudu juga dimulai dari sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 4, jangan memakai sandal atau sepatu ya dengan satu sandal atau satu sepatu. Jangan memakai satu sandal atau satu sepatu. Jadi kalau sandal kita putus, maka pakai dua-duanya kalau bisa. Kalau tidak bisa, lepas dua-duanya. Jangan satu pakai, satunya jangan. Ya. Kalau pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau tidak, lepas dua-duanya. Ustadz, yang satunya pedot Ustadz, putus ini Ustadz, makanya tak jepit ini. Nggak apa-apa, kalau Anda mampu pakai dua-duanya. Ustadz, ini kan tidak kelihatan Ustadz, yang satu nyeker, yang satu jangan. Kenapa? Kita dengarkan dalilnya. Ayo dibuka Sahih Muslim, atau kita lihat yang Abu Dawud saja. Abu Dawudnya nomornya jangan ditutup ya, jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Abu Dawudnya terutama jangan ditutup. Nomornya 4137, karena nomornya dekat-dekat itu. 4137 biar nggak nyari lagi, maksud saya, karena nomornya berdekatan. 4137. Ayo. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan baca. Ya, 4137. Baca. Ya.
Nah, cari lagi kan? Silakan. Ayo. Baik. Sudah. Saya bacakan aja, saya carikan di file aslinya. Baik. Abu Dawud 4137. Nah, Abu Dawud. Ya, saya baca, ketemu ini. Kita lihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan qata'a shish'u ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin." Silakan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, jika tali sandal seorang dari kalian terputus, apabila tali sandal kalian putus, lanjut, maka jangan berjalan dengan satu sandal saja. Terus Hingga dia memperbaiki talinya. Hingga dia memperbaiki talinya. Terus Jangan pula kalian berjalan dengan satu sepatu. Terus Dan jangan pula makan dengan tangan kiri. baik, semuanya itu nggak boleh. Baik, saya tambahkan satu dalil lagi. Nanti setelah itu kita kumandangkan adzan Isya. Tolong dibuka Sahih Muslim, jangan ditutup, jangan ditutup. Nomornya 1985 yang sudah dibuka semua, jangan ditutup. Ya, 1985. Nomornya kan dekat sama yang tadi mestinya ya. Baik, 1985 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Nomor aslinya 2097. Ayo baca 1985. Dari Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. jangan berjalan dengan memakai terompa sebelah. Terus Pakailah keduanya atau sepasang, ya. atau jangan dipakai sama sekali. Nah, atau jangan dipakai sama sekali. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, yaitu poin yang setelah mendengarkan kumandang adzan Isya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa tidak boleh memakai sandal cuman satu, memakai sepatu hanya satu, ya? Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Kenapa? Karena ternyata memakai sandal sebelah, yang satu memakai, yang satu tidak, itu termasuk gaya syaitan dalam berjalan. Gaya syaitan dalam berjalan. Jadi rupanya
syaitan itu kalau memakai sandal atau memakai sepatu itu cuma satu aja, nggak dua-duanya. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam kitab yang saya bawa ini, silsilah hadis sahih, yaitu ini 3 jilid ya, yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis di nomor yang ke 3121, 3121, nomor aslinya 348 ya. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yamshi fin na'li al-wahidah, sesungguhnya syaitan hanya mengenakan 11 sandal ketika berjalan. Syaitan itu kalau pakai sandal itu cuma satu. Makanya kita tidak boleh memakai sandal atau sepatu cuma satu. Sisian itu nggak boleh, karena meniru gaya syaitan dalam berjalan. Baik, sekarang yang nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Adab yang nomor 5. Betul ya, nomor 5 ya? Betul ya, nomor 5 ya? Nomor 5. Selisihilah orang-orang ahlul kitab. Jangan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan meniru orang-orang ahli kitab. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawudnya, awal-awal nomornya, awal-awal nomornya. Itu jilid 2 ya, jilid 2 ini. Maaf, ini ada di jilid 1. Saya nggak bawa jilid 1. Saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian. Ini saya carikan langsung di sini. Abu Dawud nomornya 652, 652. Nah ini ketemu nomornya. Perhatikan dari Shaddad bin Aus, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Kata Nabi, selisihilah orang-orang Yahudi, di mana mereka kalau beribadah sembahyang dengan tidak memakai sandal-sandal mereka dan juga sepatu mereka. Jadi orang Yahudi itu kalau sholat, kalau sembahyang, mereka nggak pakai sandal. Lah kita itu disunahkan sesekali memakai sandal. Sholat pakai sandal itu disyariatkan Bapak Ibu, disyariatkan. Bahkan Nabi kalau sholat pakai sandal, di masjid pakai sandal. Dia, Ustadz, dulu di zaman Nabi itu lantainya tanah Ustadz, bukan keramik, bukan granit, bukan marmer Ustadz. Makanya mereka pakai sandal. Ini bukan masalah lantai. Setiap tahun lantai itu akan berubah. Dulu di zaman Nabi nggak ada lantai tanah. Setelah Nabi wafat, maka ada itu yang namanya apa itu istilahnya, plester atau apa. Setelah itu mungkin berubah lagi. Tekel berubah. Keramik berubah, granit marmer. Nah tahu nanti 10 tahun lagi mungkin ini sudah bukan marmer lagi sekarang, atau mungkin bukan granit lagi, nggak tahu namanya apa. Tambah tahun perkembangan zaman, yang namanya lantai itu berubah terus. Berarti kalau begitu ini bukan soal lantai, bukan. Nabi sholat memakai sandal tujuannya untuk menyelisihi supaya ndak niru ahlul kitab, yang mereka orang Yahudi kalau sholat, kalau sembahyang mereka nggak pakai sandal. Makanya panjenengan sesekali jangan terus-terusan telanjang kaki seperti ini. Loh Ustadz, lah kalau takmirnya ndak izinkan, sebentar ya. Jadi dalam hal ini ya harus izin takmir dulu. Iya, kalau misalnya ndak diizinkan ya sholat di rumah kan bisa. Kalau tahajud, witir, pakai sandal, pakai sepatu, boleh. Ibu-ibu kalau sholat di rumah, duhur, asar, apa-apa pakai sandal. Ya seperti itu. Kalau misalnya diizinkan sama takmirnya nggak apa-apa. Itu pun dilihat. Kalau masyarakatnya belum mengenal sunnah yang satu ini, belum mengenal, mereka belum tahu, jangan coba-coba memakai sandal. Jangan. Jadi ya saya ulang ya, kalau masyarakatnya belum mengenal sunnah yang satu ini, maka jangan memakai. Akibatnya akan muncul mudarat yang lebih besar. Ya, mungkin dia jijik ketika sujud karena diinjak-injak dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu kalau ke Madinah, Masjid Nabawi, itu namanya Masjid Nabawi, karpetnya itu Pak tebal Pak, karpetnya
polisi itu sepatuan masuk masjid pakai sepatu. Bahkan mereka itu kalau sholat pakai sepatu dipakai ini masuk masjid, nggak apa-apa. Sesekali untuk menyelisih apa tadi? Menyelisih ahlul kitab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Termasuk disunahkan kadang-kadang berjalan kaki tanpa alas kaki. Sunnah jalan keluar tanpa memakai alas kaki. Sesekali nyeker, boleh sesekali. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Abu Dawud nomornya 4160, yaitu dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an. Ayo baca 4160. Silakan baca 4160. Ketemu? Silakan. Silakan. Mana? Ayo dibaca. Ya itu 4. Abdullah bin Buraidah. Terus. Dia berkata, Ya. seorang sahabat Nabi pergi ke rumah Fadhalah bin Ubaid. Terus. yang berada di Mesir. Lanjut. Dia berkata, Ya. aku datang ke rumahmu bukan sebagai pengunjung. Terus. Tetapi aku dan kamu sendiri telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Apa itu? Aku berharap kamu tahu tentang hadis itu. Apa itu? Dia bertanya, hadis tentang apa? Ya. Sahabat Rasulullah berkata, Ya. begini dan begitu. Lanjut. Hadis tentang apa? Sahabat Rasulullah berkata, begini dan begitu. Lanjut. Rasulullah berkata, mengapa rambutmu terlihat kusut dan berantakan? Terus. Padahal kamu adalah kepada suku di sini. Bukan kepala suku. Ya. Kenapa rambutmu kok kusut? Kok acak-acakan? Ya tidak rapi. Apa katanya Fadhalah bin Ubaid? Silakan. Dia menjawab, Rasulullah SAW melarang kita bermegah-megahan. Ya. Terus. Fadhalah kemudian berkata, Lanjut. aku pun tidak melihatmu memakai sepatu. Dia menjawab, Ya. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita untuk jalan dengan telanjang kaki sesekali. Sesekali telanjang kaki, nyeker keluar rumah sesekali di halaman, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Untuk berikutnya memperbanyak pakai sandal dan sepatu. Kita lanjutkan yang ketujuh. Termasuk sunnah memakai sepatu sambil duduk. Memakai sepatu sambil duduk. Sunnah. Terutama memakai sepatu yang butuh bantuan tangan. Nah, butuh bantuan tangan. Kan ada ya, sepatu itu yang kalau memasukkannya itu harus tahu bantuan tangan. Ujung belakangnya itu. Kadang-kadang kalau masukkan kan kita sambil berdiri sambil gini. Nah, itu nggak boleh, duduk aja. Kecuali kalau langsung dimasukkan sepatu sandal, selop, leng, nggak apa-apa, nggak usah duduk, langsung aja. Sandal jepit, nggak usah duduk, biasa langsung dipakai. Ini yang butuh bantuan tangan untuk memasukkannya bagian belakangnya. Nah, itu duduk aja memakainya. Nah, di mana itu dalilnya? Sampai seperti ini diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mana itu dalilnya? Dalilnya di dalam hadis Abu Dawud nomornya 4135. Silakan. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW melarang memakai sandal sambil berdiri. Nah, melarang pakai sandal. Maksudnya sandal yang membutuhkan bantuan dengan tangan. Sepatu sandal. Nah itu. Yang apa itu kalau kita memasukkannya pakai bantuan jari kita. Nah itu dilarang sambil berdiri. Terus yang ke-8, merawat sandal atau sepatunya. Sandal itu harus dirawat, yaitu dianjurkan, disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Nabi menganjurkan kita merawat sandal, terutama bagian bawahnya. Kalau habis dipakai mungkin ada najis, dibersihkan, ya, dicuci sepatu itu, ya. Itu sunnah itu. Baik. Terus yang ke-9, selalu menjaga kebersihan sandal. Sandal itu selalu dijaga kebersihannya dari apa? Dari najis. Sehingga kalau dipakai sholat, maka kita terbebas daripada najis. Ceritanya ada dalam hadis Abu Dawud, kitabnya sayang ketinggalan yang jilid 1. Abu Dawud nomor 650.
Nabi ketika sholat di masjid sambil memakai sandal, para sahabat di belakang makmum. Ini sholat berjamaah loh, sholat fardu ini. Tiba-tiba di pertengahan sholat, Nabi melepas sandalnya lalu ditaruh di sebelah kiri sama Nabi. Para sahabat ketika melihat Nabi melakukan itu, mereka juga melepas sandalnya. Lihat sahabat itu, mereka nggak tanya dulu kenapa Nabi kok melepas sandal. Enggak, lihat Nabi melepas sandal, mereka lepas, ditaruh di sebelah kiri. Lalu mereka melanjutkan sholat. Setelah salam, Nabi menegur para sahabat. Apa kata Nabi? Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Loh, berarti nggak apa-apa sholat pakai sandal itu. Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Katanya para sahabat, karena kami melihat Anda melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal. Apa kata Nabi? Tidak demikian. Aku tadi ketika sholat, malaikat Jibril itu turun memberitahukan kepadaku di sepasang sandalku ada najisnya, makanya aku lepas. Oleh karena itu, jika kalian datang ke masjid, periksa dulu sandal kalian. Kalau ada najisnya bersihkan. Jika telah bersih, maka sholatlah dengan kedua sepasang sandal tersebut. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang tadi saya sampaikan ya. Kalau manusia belum kenal sunnah yang satu ini, jangan coba-coba dipraktekkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya mereka belum siap dan akhirnya muncul mudarat yang lebih besar. Baik, kalau sudah kenal, masyarakatnya sudah siap, nggak apa-apa. Ya, baik. Yang berikutnya nomor 10. Yang ke-10, menggoncang-goncangkan atau menghentak-hentakkan sepatu ke lantai sebelum memakainya. Apa itu ya? Digedruk. Apa katanya bahasa pojok kampungnya? Dihentak-hentakkan. Kenapa yuk? Alasannya kenapa? Disebutkan di dalam, yaitu disebutkan oleh para alim ulama, dikhawatirkan ada binatang atau hewan yang ada di dalamnya yang bisa menyakiti kita, makanya dihentak-hentakkan. Terutama ini sepatu yang tertutup, nah dihentak-hentakkan, itu ya. Baik, yang ke-11, sandal atau sepatu. Nah ini perhatikan, sandal atau sepatu dengan desain atau model yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai untuk wanita. Begitu juga sebaliknya, sandal atau sepatu yang didesain khusus untuk wanita tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ayo dibuka nomor 4097. 4097 Abu Dawud 4097. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ayo baca. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Lu dilaknat oleh Nabi. Terus termasuk dalam masalah berpakaian dan juga memakai sandal. Contoh, sandal wanita nggak boleh dipakai laki-laki. Desain khusus untuk wanita. Misalnya apa? Warnanya pink, gitu ya. Ada bunga-bunganya, ya jangan dipakai lah. Untuk laki-laki juga begitu. Sandal cowok ya cowok, sandal cewek ya cewek. Kita pernah tanya di toko, Mbak, sandal ini untuk apa Mbak? Cowok atau cewek? Anu Pak, bisa dipakai cowok bisa, cewek bisa, nggak apa-apa. Memang desainnya di model seperti itu, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Baik, nanti saya akan jelaskan bagaimana kalau ada sandal. Bagaimana kalau ada sandal? Sandal itu tulisannya ini milik masjid. Ya. Atau ada sandal tulisannya sandal wudhu dibawa pulang. Ya. Seperti itu. Bagaimana kalau pakai sandal seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, jadi desain khusus nggak boleh. Jadi laki-laki nggak boleh, yaitu menyerupai wanita. Termasuk pakaian nggak boleh. Termasuk wanita tidak boleh berpakaian berhias seperti layaknya laki-laki. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Ada berpakaian sesuai sunnah. Kalau materi ini tuntas, kita lanjutkan yang ke-12. Tinggal 2 lagi kita akhiri. Jangan memakai sandal atau sepatu yang diambilkan dari harta rizki yang haram. Haram itu ada 2. Ada haram zat, ada haram zat.
mohon maaf, ada haram zat, ada haram sifat. Contohnya haram zat, bahan bakunya sepatu itu dari jenis binatang-binatang, kulit binatang yang haram kita makan. Contoh, sepatunya dari kulit buaya. Buaya kan tidak boleh kita makan, haram. Sepatunya dari kulit ular, ikat pinggangnya, jaketnya dari kulit harimau misalnya ya. Pokoknya dari binatang-binatang yang haram, nggak boleh dipakai, itu zat. Atau misalnya, maaf ini, jaketnya atau pakaiannya termasuk sepatunya dari kulit-kulit sapi misalnya. Kulit sapi, sapi kan halal kita makan. Tetapi dia membeli sepatu itu dari rizki menipu orang, rizki riba, rizki korupsi ya. Dibelikan sepatu lalu dia pakai, haram. Pakai baju uang riba, maka sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena sholat pakai baju itu, pakai sarung kan tidak apa-apa. Tapi dia membeli sarung itu diambilkan dari rizki, nipu orang, makan hartanya orang, nggak diterima sholatnya. Makanya haram itu ada dua, ada haram yang zatnya, ada haram sifat. Sifat itu mencari rizkinya dari harta haram. Nah itu ya, termasuk juga dalam hal ini sandal dan sepatu. Hati-hati. Makanya jangan sampai kalau kita mencari rizki yang haram ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak sekali di luar sana yaitu hal-hal yang sifatnya itu adalah haram. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Mana itu dalilnya? Dalilnya di dalam Sahih Muslim nomornya 971. Muslim 971, nomor aslinya 1015, nomor aslinya ya. Baik, silakan kita baca 971 ya. Dari mana itu Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, langsung aja Ustaz bagian bawah, cari di bawah. Yaitu Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang lama berjalan sampai rambutnya kusut masai. Ada nggak cerita itu? Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang rambutnya ada. Baca, ayo. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan. Terus. Karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya. Lanjut. Sehingga rambutnya kusut. Terus. Kusut masai dan berdebu. Lalu dia menengadakan terus. Orang itu menengadakan tangannya ke langit sambil berkata, berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Terus. Sedangkan kata Nabi, padahal makanannya dari barang yang haram. Makanannya barang yang haram. Wa mat'amuhu haram. Terus. Minumannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia minum minuman yang haram. Bisa jadi air putih. Air putih ini halal, tetapi dia membeli air putih ini dari rizki haram, pekerjaan yang haram. Loh, terus pakaiannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Terus Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. mulai kecil dikasih makan sama bapak ibunya barang haram. Terus dikasih makan barang haram sama orang tuanya. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya? Lawang semuanya haram. Makanya hati-hati ini. Dan berikutnya 13. Bagi wanita, khusus ibu-ibu ini, bagi wanita jangan memakai sandal atau sepatu yang haknya tinggi. Jangan, sehingga menimbulkan suara cetok. Nggak boleh itu Bu ya, nggak boleh. Jadi kalau beli sepatu, beli sandal, cari yang rata saja. Jangan ada haknya, jangan ada kelebihannya belakangnya. Cari yang rata. Itu jangan menimbulkan suara. Karena apa? Karena itu menjadi pusat perhatian bagi laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh, cari yang rata saja. Karena ada sepatu itu yang haknya tinggi itu ya, dan seterusnya. Baik, cari yang rata saja. Baik Ustadz, ternyata yang rata tapi tinggi. Rata tapi tinggi, ada nggak? Kan ada. Ya. Kenapa? Jadi orangnya supaya kelihatan lebih tinggi, maksudnya begitu ya. Nah, maka yang seperti ini jangan ya, biasa saja. Terakhir, yang nomor 14, jangan memakai sandal atau sepatu saat masuk pekuburan. Jangan. Ketika masuk kuburan, jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu. Dilarang oleh Nabi. Kecuali kalau kuburannya tidak terawat,
Sehingga dikhawatirkan nanti akan mencelakai kaki kita karena ada pecahan kaca, paku. Tapi kalau kuburannya terawat, masuk kuburan aja sudah dipaving kuburannya, paving ya. Terus jalan akses ke kuburan itu, terus kemudian makam itu sudah diatur. Nah ini yang kayak begini, maka lepas sandal, lepas sepatu. Nah ditaruh di mana? Dibawa saja. Jadi mulai masuk, awal masuk ke kuburan itu sandal dilepas. Itu sunnahnya demikian. Ada seorang sahabat Nabi itu, Nabi mengatakan ketika masuk ke kuburan, Nabi melihat ada beberapa orang yang sandalnya dipakai. Lalu Nabi mengatakan, lepaslah sandal-sandal kalian. Saking takutnya mereka dengan kata-kata Nabi ini, mereka melempar sandal-sandal mereka. Ketakutan. Karena memang nggak boleh. Ya, itu tuntunannya. Mana dalilnya? Abu Dawud, kitabnya ada di situ. Kalau mau dibaca, hadisnya panjang tapi ya. Baik, saya singkat aja. Nomornya Abu Dawud 3230 3230. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, 14 adab sudah saya sampaikan tuntas. Adab memakai sandal dan sepatu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oh iya, maaf Ustadz, maaf saya potong. Saya tadi janjikan sandal yang ada tulisannya sandal wudhu, sandal milik masjid, ya. Maka kalau ini milik masjid jangan dibawa pulang, jangan dibawa pulang, ya. Ustadz lah, kalau ada tulisannya masjid apa boleh diinjak? Maka dalam hal ini boleh. Wong kita juga nginjak sajadah kok. Sajadah itu kan gambar masjid itu kadang-kadang. Ya kita injak-injak nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu menginjak lafaz-lafaz Allah Muhammad, ini nggak boleh. Jadi kalau ada tertulis itu sandal milik masjid jangan dibawa pulang, kembalikan. Atau sandal wudhu misalnya, kalau itu wakafnya dari masjid maka ya sudah dipakai wudhu saja, gitu ya. Kecuali kalau memang masjidnya itu memberikan itu kepada jamaah, siapapun yang mau pakai, mau dibawa pulang nggak apa-apa. Nah lain soal, gitu ya. Maka dalam hal ini dilihat, ya, sebaiknya dalam hal ini tetap dikembalikan kepada masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Ustaz, pertanyaannya tadi. Ini Ustaz, kalau memakai sandal dua-duanya dipakai tapi berlainan Ustaz. Hijau sama kuning. Iya. Satunya merah, satunya biru. Ada nggak sandal kayak gini? Ada, banyak ya. Apa boleh seperti ini? Boleh, boleh. Asalkan dua-duanya jangan kanan aja ya. Atau dua-duanya kiri, nggak apa-apa. Beda warna, boleh, nggak apa-apa. Yang penting desainnya bukan desain daripada yaitu yang berlainan dengan kita. Misalnya laki-laki desain sandalnya wanita, jangan ya. Wanita desainnya khusus untuk laki-laki, jangan. Jadi kalau memang laki-laki nggak apa-apa, meskipun itu beda warna. Yang kanan warna merah, yang kiri warna biru, boleh, supaya nggak hilang itu maksudnya ya. Itu ya. Baik. Kalau itu bukan desain asli, katakanlah yang satu putus kemudian dicarikan yang lain. Oh yang lain misalnya ya, nggak apa-apa, boleh. Yang satu putus ya, yang lainnya itu miliknya orang berarti, bukan ya? Oh iya, ya nggak apa-apa kalau bukan miliknya orang ya. Kalau miliknya orang ya jangan ya, itu haknya orang. Ya boleh dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Baik, silakan Pak Ana. Monggo langsung aja Pak Ana. Silakan. Kalau kita Ya. ada sepatu yang bagus, sementara katanya harganya cukup, Agak-agak dijauhkan biar ya. atau tiga Sandal. akhirnya kalau kita punya lebih dari itu, sementara kita pakai, Iya. apakah tidak dapat konsekuensi bagi kita? Nah. Bagaimana kalau kita punya sandal atau sepatu? Nah, barakallahu fiik ya. Yang lebih dari satu, ya, akibatnya nggak kita pakai, ya. Apakah ini nanti di hari kiamat tidak jadi dihisap ini nanti di hari kiamat? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memiliki sandal maka sebenarnya sah-sah saja asalkan dipakai. Tetapi kalau itu tidak dipakai, maka sebaiknya disodakohkan saja kepada orang lain supaya nanti yaitu tidak memperberat yaitu hisab kita nanti di hari kiamat. Termasuk ibu-ibu juga begitu. Bukan hanya sandal, bukan hanya sepatu. Kan ada ibu-ibu itu yang punya tas, koleksi tas. Ada enggak? Ada enggak koleksi tas?
Oh, hari Senin tasnya warna apa, hari Selasa tasnya warna apa, pakai baju kuning tasnya kuning, pakai baju biru tasnya warna biru, kan gitu ya. Banyak koleksi tas, modelnya macam-macam. Kalau ini misalnya tidak dipakai, yang dipakai ya cuman itu aja, itu jarang, maka ini akan dihisap nanti di hari kiamat. Termasuk banyak orang-orang itu yang suka nyusu. Tahu nyusu? Nyusu, terutama wanita nyusu, suka nyimpen itu loh. Contoh panci disimpan itu ya, itu terutama yang apa itu merek-merek tertentu itu apa istilahnya apa ya, TW itu ya, TW ya, si kepanjangannya apa, TB itu ya, depannya taper itu ya. Nah itulah nyimpan itu loh, itu ya kalau disimpan dan dimanfaatkan ya, maka dalam hal ini akan dihisap nanti di hari kiamat. Berikan saja, sodakohkan kepada orang lain yang lebih bermanfaat ya, panci ya itu, terus kemudian apa, semuanya disimpan. Nanti kalau ditegur, wanita itu kalau ditegur, ngapain kamu itu ngumpulkan panci, ngumpulkan taper, apa itu ada apanya itu, itulah ngapain ngumpulkan, apa jawabannya? Kau niku duwe anak wedok, engko meni-meni nek rabi ya tak kekno. Oh, itu alasannya ya. Padahal ketika nikah ya nggak dikasihkan juga ya nggak dikasihkan ya. Lah yang kayak begini ini nanti akan hisapnya berat nanti dari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.